Pegang dua tulang kecil di bagian sayap, putar, lalu perlahan keluarkan tulangnya. Tenang aja, ayamnya nggak akan kesakitan kok. Kamu bakal dapat sayap ayam penuh daging, bebas tulang. Setelah makan semua ini, jangan lupa menyikat gigi ya. Tapi kamu harus menyikat gigi dengan benar. Kamu mutusin buat makan malam di luar. Kamu milih makanan Chinese karena sudah jelas enak. Kamu duduk di meja samping jendela. Kamu dikasih menu dan sumpit. Sekarang kamu punya dua pilihan. Setelah kamu mengeluarkan sumpit itu dari amplop kertas kecil, kamu ngapain? Kamu pisahkan sumpit itu dari tengah dengan susah payah? Atau kamu pisahkan dari bagian ujungnya yang enggak menyatu? Kayak yang diajarin internet? Menurut informasi dari internet, pilihan kedua bakal bikin sumpitnya setengah patah. Sejak dulu, mitos untuk cara menggunakan sumpit dengan benar muncul di internet. Konon, tanda kecil di ujung sumpit berfungsi buat ngebantu kita misahin bagian atasnya. Setelah itu, kamu bisa bikin potongannya menjadi bantal buat menaruh sumpit saat makan. Ternyata, bantal sumpit itu penting banget. Tapi kamu seharusnya nggak mematahkan bagian ujung atas sumpit kayu itu. Jadi, sekali lagi, kamu datang ke restoran, pesan makanan, dan pramusaji ngasih sumpit kayu. Kali ini, kamu ikutin cara pertama, langsung misahin sumpitnya. Kalau kamu mau naruh sumpitnya, tinggal panggil pramusaji. Mereka pasti ngasih kamu alas sumpit. Kalau aku sih langsung aja taruh di atas piring. Setelah masalah ini beres, kamu pasti mikirin cara megang sumpit yang benar. Orang Chinese udah menggunakan sumpit sejak tahun 1200 sebelum Masehi. Dulu aku pakai garpu. Awalnya mereka menggunakan sumpit sebagai alat masak. Lalu pada tahun 400 Masehi, sumpit dipakai sebagai alat makan. Budaya ini menyebar, dan akhirnya orang Jepang membuat sumpit bambu sekali pakai kayak yang kita pakai sekarang. 40% populasi dunia makan pakai tangan, 30% pakai pisau dan garpu, sisanya yaitu 30% pakai sumpit. Kebanyakan pengguna sumpit berasal dari Asia Timur dan Asia Tenggara. Yang paling banyak dari Cina, Korea, dan Jepang. Pasti kamu mikir jenis sumpit kan nggak cuma satu di dunia. Iya betul. Contohnya, Cina punya sumpit paling tebal dan panjang. Biasanya, sumpit itu dibuat dari bambu atau melamin dan punya ujung yang tebal dan rata. Bahannya yang licin dan halus bikin lebih sulit dipegang. Sekarang, ceritanya kamu lagi makan malam sama pengguna sumpit nih. Ini yang harus kamu lakukan. Pikirkan di mana kamu bakal menaruh sumpit kamu. Kamu nggak mau mejanya berantakan kan? Jadi jangan taruh di meja. Nanti mejanya berlepotan terkena saus. Pastinya jangan ditancapkan di mangkuk nasi. Itu nggak sopan. Itu udah jelas, jadi nggak perlu dibahas. Sebaiknya minta bantal atau sandaran sumpit dan taruh di samping piring. Tapi kalau nggak ada, kamu bisa sandarkan sumpit kamu di pinggiran piring atau mangkuk. Perhatikan juga arah sumpit kamu waktu kamu menaruhnya. Jangan mengarahkannya ke teman makan kamu. Di beberapa budaya, hal itu dianggap nggak sopan. Lalu sekarang gimana caranya megang sumpit? Ini tangan dan sumpit. Coba pegang kayak kamu megang pulpen atau pensil. Nah, sekarang coba bayangin wujudnya. Jangan lakuin ini lagi. Mending coba lakukan ini. Jempol di atas sumpit, di bawah sumpit ujung jari. Mengerti? Kamu harus menaruh jempol dan telunjuk di sumpit atas. Jari tengah berfungsi jadi penopang buat sumpit atas dan sandaran buat sumpit bawah. Bersama jari manis. Emang sih kedengarannya susah, tapi sebenarnya enggak kok. Kalau sering latihan, lama-lama terbiasa. Ingat, kalau jari kamu mulai merosot di sumpit, pegang sumpit dekat ujung atasnya. Dengan begini, kamu bisa membuka sumpitmu lebih lebar. Kalau kamu hampir jago pakai sumpit, kamu bisa pakai sumpit buat masak. Tapi jangan pakai sumpit logam ya. Logam adalah penghantar panas yang baik dan bakal menggores alas wajan kamu. Ada jenis sumpit lain yang bisa kamu pakai. Sumpit ini bagus banget kalau kamu mutusin mau masak tempura atau gorengan yang harus dibolak-balik. Dan terakhir, penting nih, jangan cuci sumpit di mesin cuci piring. Pokoknya jangan, nanti sumpitnya bisa menyumbat mesin. Cuci aja secara manual, pakai tangan. Lanjut ke hal lain yang mungkin salah kita lakukan selama ini. Aku nggak ada maksud buat mengkritik loh. Aku cuma mau ngasih kesempatan buat memperbaiki hal-hal yang selama ini kita salah lakukan.
kayak memasukkan makanan sisa ke microwave. Hayo ngaku, berapa kali kamu masukin makanan ke microwave, tapi pas kamu keluarkan, bagian tengah makanannya masih dingin? Soalnya, microwave manasin makanan dari samping piring dulu. Seringnya, panas itu nggak sempat mencapai bagian tengah makanan kamu. Mendingan sebarkan dulu makanannya ke samping, biarkan bagian tengahnya kosong. Nah, kayak gitu, makanan jadi hangat dengan mudah. Mumpung lagi bahas makanan, yuk bahas sayap ayam. Kebanyakan orang ngambil satu sayap ayam panas dengan kedua tangan dan langsung menggigitnya. Tapi ada cara lebih gampang. Heyo Sobat Mantap, jangan lupa di subscribe, hidupin tombol loncengnya, like and share dan komen karena semua itu gratis Sobat Mantap. Yuk kita lanjut nonton. Pegang dua tulang kecil di bagian sayap, putar, lalu perlahan keluarkan tulangnya. Tenang aja, ayamnya nggak akan kesakitan kok. Kamu bakal dapat sayap ayam penuh daging, bebas tulang. Setelah makan semua ini, jangan lupa menyikat gigi ya. Tapi kamu harus menyikat gigi dengan benar. Pilih sikat gigi halus atau sedang biar nggak melukai gusi. Jangan menyikat gigi dengan gerakan naik turun lurus, tapi miringkan sikatnya 45 derajat. Dengan begini, semua plak yang membandel akan bersih. Lah. Biar nggak lecet waktu pakai sepatu baru, minta aja orang lain yang ukuran kakinya lebih besar buat memakainya dulu. Mungkin teman kamu mau. Atau kamu bisa melakukan hal berbeda. Pertama, kamu harus pakai kaos kaki tebal. Setelah itu, pakai pengering rambut buat meniupkan udara panas pada salah satu sepatu. Lalu jalan atau melompat di rumah selama kira-kira 1 menit. Nanti sepatu kamu menjadi lebih hangat dan lembut. Sekarang ulangi proses ini buat sepatu sebelahnya. Kalau kamu mikir fungsi Kutex cuma buat bikin kuku kamu cantik, kamu bisa kaget. Kutex punya bahan anti air dan adesif yang berguna waktu kamu harus bikin lapisan pelindung. Jadi kalau teko keramik kamu sompek dan kamu udah nempelin pecahannya, coba oleskan Kutex bening. Sekarang retakannya udah rapat dan teko kamu siap dipakai lagi. Kalau kamu nggak mau mengelem amplop, itu juga kalau kamu masih pakai amplop. Kamu bisa oleskan Kutex di sudut amplop, tutup dan masukkan ke kotak surat. Kamu mau tahu sulap? Kamu tahu kan kalau ujung tali sepatu suka menjumbai? Sepatuku juga gitu. Kamu bisa putar tali yang berjumbai itu, celupkan ujungnya ke Kutex bening. Nantinya tali itu bakal menyatu. Kamu juga bisa melakukan itu kalau susah memasukkan benang ke jarum. Celupkan benangnya ke Kutex biar ujungnya mengeras. Nanti benangnya bakal gampang dimasukkan ke mata jarum yang kecil itu. Kamu pernah minum Gatorade nggak? Kalau pernah, kamu pasti akan terkejut waktu tahu cara minum kamu salah. Ada ruang di bagian bawah botol Gatorade. Kamu bisa pakai ruang itu buat nyimpen tutupnya. Dengan begini, tutupnya nggak akan hilang waktu kamu minum. Siapa sih yang nggak suka nambahin saus tomat ke hotdog yang enak? Tapi kamu mungkin salah nyimpen saus tomat kamu. Sebaiknya masukkan ke kulkas atau jangan ya. Saus tomat kemasan mengandung tomat, gula, dan cuka yang ngasih saus itu rasa asam. Cuka sebenarnya bikin saus ini awet dan aman dimakan. Makanya saus tomat nggak perlu dimasukkan ke kulkas biar nggak basi. Jadi, kamu bisa ambil saus tomat kamu dari rak kulkas dan taruh di lemari pada suhu kamar. Tapi jangan sampai terjemur ya. Soalnya pas dibuka, saus tomatnya bakal menciprat dan bikin dapur berantakan. Itu sepengalamanku sih. Terakhir, kalau kamu mau mencoret kata di sebuah halaman buku, coba tulis beraneka huruf di atasnya. Dengan begini, kombinasi huruf itu akan bikin kata itu nggak bisa dibaca. Dan rahasiamu bakal aman.